Menjelaskan penelusuran flowchart, bagaimana kita mengecek dulu sebelum kita jadikan program atau kita coding dengan bahasa pemrograman tertentu. Bentar. Ya, penelusuran flowchart ini biasanya kita gunakan untuk menguji apakah flowchart atau algoritma yang kita buat itu sudah benar secara logika, jadi tidak akan ada lagi error, logical error gitu ya. Nanti habis ini saya langsung masuk ke minggu ke-6, karena minggu ke-6 saya akan masuk ke V-Class. Nah, sebelum saya kasih materinya, saya mau jelasin dulu gitu. Jadi waktu kalian baca, kalian udah tahu bagaimana caranya gitu ya. Terus nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di V-Class minggu depan. Nah, kenapa diperlukan penelusuran flowchart? Tadi saya sudah katakan, kita harus menguji dulu ya secara data yang kita input, kemudian apa yang dihasilkan ya. Nah, proses ini kita jalani sesuai dengan apa yang ada ya, dari mulai sampai akhir ya. Seperti ini contoh, kalau kita memiliki satu flowchart sedemikian yang paling sederhana, kita dimulai dengan simbol terminal ini ya. Dari simbol terminal ini kemudian kita input suatu data yang diinput. Nah, tergantung programnya kan ya. Data apa, misalnya kalau luas persegi panjang berarti panjang dan lebar. Proses mungkin mencari luas persegi panjang ya, dengan rumus panjang dan kali lebar yang kita input ini. Nah, hasilnya bisa ditampilkan nah, ini proses-proses ini kan ditunjukkan dengan panah, bisa panah ke samping mau ke bawah juga boleh. Yang jarang kan ke atas ya, udah dari bawah ke atas, mendingan dari top down ya. Nah, input data yang kita input ini diproses dengan rumus, mungkin dengan perbandingan, kemudian mungkin juga dengan perulangan ya. Nah, itu proses-proses yang biasa dilakukan di sini. Ya. Nah, proses ini dilanjutkan kalau sudah menghasilkan output dan yang akan ditampilkan, kita tampilkan. Dan setelah tidak ada lagi yang dilakukan, ya selesai. Ya, misalnya input, ya kan, inputnya sekian, ya, diproses dengan rumus yang ada di sini. Kemudian outputnya, hasilnya sesuai nggak dengan perhitungan manual, bukan dengan komputer. Nah, kalau udah sesuai, berarti ini selesai, dan ini bisa dianggap logikanya udah benar gitu. Nah, ketahuannya lagi kan nanti ketika di-coding melalui bahasa pemrograman yang kita lakukan dan kita running programnya itu akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan perhitungan secara manual ya. Nah, ini jadi semua kita jalani, nah namanya penelusuran flowchart. Ya, untuk menghindari kesalahan program, ya kan ya. Kesalahan waktu kita pindahkan ke kita coding dengan bahasa tertentu gitu. Nah, untuk menunjukkan itu kita langsung latihan aja dengan membuat flowchart, algoritma dan flowchart. Ini adalah aksinya ini, cetak judul. Nah, di dalam buat flowchart tentunya ada simbol yang dipakai. Ya, nggak sembarang simbol main tembak aja, mau main pakai aja. Itu ada artinya, ya. Jadi kalau untuk output bisa saja kita pakai simbol dokumen ini. Ya, di sini tercakup bersihkan layar dan cetak judul ya. Ini satu kesatuan. Kemudian kita cetak judul ini yang mau dicetak. Makanya di sini cetak judul. Setelah bersihkan layar, muncul ini. Setelah ini selesai, ngapain? Oh, kita mau input kilometernya, panjang dalam bentuk kilometernya. Ya. Nah, input KM. Cukup input variabelnya apa. Nanti ditampung pakai variabel apa. Jadi sini pakai KM. Konversinya berarti cetak subjudul. Ini judul doang ya. Konversinya
kira-kira konversinya. Nah, ini cuman cetak, berarti dia string saja. Ini cetak judul. Nah, setelah itu kita lihat dulu mau muncul apa. Mau muncul satuan panjang, tapi kan kita belum hitung. Ya, tadi baru cetak judul, hitung dulu. Yaitu dengan rumus ini. 1000 kali kilometer yang di-input ini, km. Ini saya mau menunjukkan bahwa di sini tulisnya K gede, M kecil. Di sini K besar, M kecil. Ini di basic tidak apa namanya? Tidak dibedakan. Ini dianggap sama. Pascal juga dianggap sama. Mau besar, mau kecil, dia dianggap sama. Tapi kalau bahasa C ya, itu beda ya. Ini dua variabel yang berbeda. Jadi harus sama. Kalau KM begini, di sini juga KM-nya sama seperti ini. Tapi kalau ini di dalam basic nggak masalah. Ya, dianggap sama. Mau besar semua, mau kecil semua, mau besar kecil, ini dianggap sama. Ya, 1000 kali, kalau kilometernya di sini di input 2,5 berarti 2,5 kilo, berarti kilometernya 1000 kali 2,5 berarti 2.500. Ya, 2.500 disimpan ke variabel M. M inilah yang dicetak, ini kan konversinya. M inilah yang dicetak jadi ini. Cetak ini tuh maksudnya yang ini. Ya, ini dia apa namanya? Outputnya. Setelah itu di bawahnya ada lagi nggak? Nggak ada. Ya sudah selesai. Di sini stop. Di sini boleh aja sini start, stop atau start end. Yang pokoknya menunjukkan selesai. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak ada seperti ini, bingung kan kamu mau ngapain dulu nih. Ya, apakah ada tulisan konversinya? Nah, nggak tahu. Tapi kalau kita udah ada tulisan gini, kita benar-benar algoritma ini ngikutin apa yang ada, yang akan nanti ditampilkan gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini algoritma maupun flowchart sama ya, cuman dia digambarkan sebagai diagram alur. Nah, kenapa kita belajar flowchart sampai semester ini? Nanti nggak ketemu lagi nggak, Bu? Ya jelas, kalau sudah dalam program-program yang lain, kita nggak perlu lagi gambar-gambar gini, kecuali kalian masih ingin mempelajari lagi, ingin memperdalam lagi, ingin mengingat lagi, ya kalian bisa aja buat flowchart. Tapi itu biasanya nggak diminta gitu. Ya, di pemrograman yang selanjutnya itu tidak diminta. Gitu. Ya. Nah, dari sini biasanya nanti kapan Bu kita ketemu lagi tuh sama flowchart atau bagan-bagan yang lain ya. Pada saat kita menulis skripsi, pada saat kita menulis penulisan ilmiah di semester 6 ya dan semester 7 itu kita dapat penulisan ilmiah, bagaimana kita menulis ilmiah ya. Apakah kita membuat program? Nah, kalau kita membuat program, kita tuliskan penjelasan kita di dalam bentuk tulisan. Yaitu buku PI-nya atau buku skripsinya nanti. Supaya orang kita mau menjelaskan program kita jalannya seperti ini loh. Ya kan? Kita mau menceritakan, tapi sebelum menceritakan kita gambarkan dulu flowchart-nya. Dari flowchart orang kadang kalau kita sesama yang biasa buat program kita bisa mengerti. Tapi kalau bukan orang IT atau orang yang programmer, ya dia bingung nih apaan sih gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya flowchart tapi kita menjelaskan ceritanya. Misalnya ini start ya. Ya, kita misalnya proses program yang sedang dikembangkan ini dimulai dari start, kemudian kita diawali dengan cetak judul, gitu ya. Dari cetak judul kita dapat menginput data kilometer dalam bentuk data desimal ataupun data apa namanya bilangan bulat untuk kilometernya. Kan bisa kita jelasin gitu. Setelah itu kita mau tampilkan judul gitu, subjudul yang akhirnya kita akan menampilkan satuan panjang. Sebelum itu kita akan mencetak. Nah, itu kan kita ceritain step by step ini. Ya kan supaya orang lain ini apa sih? Yang nggak tahu jadi tahu. Oh,
oh ini langkah-langkahnya, ini tuh maksudnya begini, karena kita ceritain. Ya biasanya itu ada di bab 3, 4 gitu ya, 3 dan 4 biasanya itu. Ya metodenya gimana, caranya gimana memprosesnya. Nah seperti itu. Nah ini biasanya muncul seperti itu kalau nggak di bab 3, di bab 4. Kalau bab 3 biasanya teorinya ya, kita kenapa begini kita tulis. Nah kalau udah bab 4 udah implementasinya, apa yang kita udah tulis di flowchart ini kita implementasikan menjadi programnya. Nanti jalannya seperti apa, munculnya seperti apa, gitu. Nah ini ketemu lagi pasti. Kalau kalian mau buatnya ya program gitu, program aplikasi atau apapun ya, pasti kalian menggambarkan ini dan ceritakan step by step-nya. Cuman itu aja sih sebenarnya. Ya. Nah, udah tahu kita telusurin dengan data, misalnya kilometernya di input 2,5, ya di dalam komputer ini 2,5, 2,5, bukan kayak kita 2,5 gitu ya. Bule itu memang beda. Dia tulisnya 2,5. Maksudnya seperti itu. Kalau kita pemisah seribuannya itu pakai koma, mereka pakai titik. Kita pakai titik, mereka pakai koma. Kita pakai koma, dia pakai titik, kebalikan dari kita semua ya. Gitu. Ya, misalnya kita input, nanti waktu kita input 2,5. Cetak ini, berarti cetak konversi ini subjudulnya ini kecetak, kemudian pakai rumus 1000 kali 2,5. Dapatlah M-nya. Kalau 1000 kali 2,5 berarti 2.500 meter. Nah, itu dicetak di sini, 2.500. Udah benar? Benar. Berarti ini sudah benar. Gitu. Nah, tadi setelah kita dapat ini, kita tuangkan ke dalam bahasa basicnya. Cetak, bersihkan layar, cetak judul, ini bersihkan layar, cetak judul, print judul. Ini pakai tanda kutip, jangan lupa ya supaya kecetak konversi satuan panjang. Ini stringnya konversi satuan panjang. Ya, kita input kilometernya, kemudian print konversinya, kemudian kita hitung, ini print konversinya seperti ini kan, konversinya persis, konversinya titik 2 ini kan, di tanda kutip konversinya titik 2. Nah, apa yang ada di dalam ini kecetak stringnya. Kemudian kita hitung 2,5, 1000 kali 2,5, dapat M-nya. Nah, kita mau cetak string ini, berarti print string ini, kemudian nilai M ini kita cetak di sini. Baru selesai. Nah, ini baru kita coding, kita masukkan ke dalam key basic-nya, running. Kalau tidak ada salah ketik, ya itu pasti menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, kalau udah tahu, kalau hasilnya udah benar, simpan programnya, flowchart-nya atau algoritmanya, kemudian kalau salah kita perbaiki. Perbaiki yang mana? Algoritma atau bahasanya. Ya, kita salah tulis, print, tapi kita lupa, campur-campur mungkin sama Pascal. Write misalnya. Salah, nggak kenal si basic. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini ada soal latihan, kalian coba buat ada latihan 2, 3, 4. Kamu buat seperti yang saya lakukan tadi di soal 1. Jadi pertama-tama kita desain output-nya, berarti ini saya nggak kasih desain ya. Kalian bebas mau desainnya seperti apa. Nanti algoritmanya ngikutin desain itu. Nah, setelah itu pindahkan ke flowchart atau sama-sama bareng flowchart dan algoritma. Ya, setelah itu baru coding, setelah udah benar. Setelah ditelusuri flowchart-nya, oh udah kita tinggal coding ke bahasa basic, key basic. Sudah dijalankan. Kalau memang tidak ada error atau salah tulis, dia akan jalan. Ini soal nomor 2 boleh di apa namanya screenshot. Ya, saya akan kirim tapi sih nanti ya agak sore ya setelah saya ngajar jam kelas yang keempat. 4 kelas saya ngajar hari ini soalnya
Ya, buat program untuk konversi waktu dari jam ke detik. Kita tahu 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Berarti kalau jam ke detik berarti 60 kali 60 3.600. Berarti jamnya berapa jam? Entah 3,5 jam. Seperti itu. Tinggal dikalikan aja 3.600 detik. Nah, ini untuk mengkonversi satuan berat. Kilogram menjadi gram. Kilogram ke gram berarti dikali 1000 juga. 1 kilo 1000 gram. Berarti perkaliannya itu. Ya, sama. Yang keempat agak beda. Kita untuk menjumlahkan dua buah bilangan. Jadi kita perlu input bilangan A, bilangan B, mau bilangan apa namanya bulat atau bilangan pecahan desimal, silahkan. Ya, jadi kalau ada bilangan A dan B, kita mau jumlahkan, hasilnya ditaruh di C. A plus B, hasilnya ditaruh di C. Jadi C-nya ini yang mau dicetak, bukan. Ya. Nah, inilah yang akan dikerjakan. Tadi udah semua di screenshot 1, 2, 3 itu. Soal nomor 1 ini tadi. Udah. Ini jalan-jalannya tadi udah ya. Ini nomor 2. Jadi kerjakan seperti yang saya kasih contoh. Ini nggak ada jawabannya, tapi kamu bisa mengikuti. Tergantung desain output yang kalian buat. Tuh, nomor 3. Udah belum? Nomor 4. Ada pertanyaan? Untuk 5 ini, saya mau lanjutkan yang ke-6. Sebenarnya untuk minggu depan, tapi saya terangin dulu, biar kalian waktu masuk ke minggu 6, tinggal mengingat-ingat lagi, membacanya lagi, baru mengerjakan soalnya. Mudah-mudahan jawabannya saya nggak salah lingkarin, atau nggak salah input lagi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi minggu ke-6. Ya, nanti minggu ke-6 ini ya soal-soalnya ada di Vkelas. Tetap saya akan upload, jadi upload yang materi yang minggu ke-6 nanti di Vkelas. Ya, kalian bisa unduh di situ, kalian bisa simpen. Nah, ada 5 pertemuan waktu itu ya, udah 5 pertemuan kita lakukan. Berarti pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 kalian download, masukin ke satu folder namanya belajar basic gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Nanti waktu ujian kalian mau buka buku apa tutup buku? Nah, kalau pengen buka buku ya itu jadiin satu biar gampang pada saat kalian mau ujian buka-bukanya gampang ya. Semua dibuka aja disiapkan ya kan, tinggal kalau mau pindah-pindah kan cepat. Ya, kita lanjut apa gimana? Ada pertanyaan? Halo, saya lanjutkan aja ya. Biar soalnya habis mata kuliah saya ini kalian ada kuliah lagi ya? Ada, Bu. Nah ya berarti saya harus cepat ya, takutnya ntar nggak keburu. Materi yang ke M6, minggu ke-6. Nah materi ke-6 ini adalah analisis kondisi bagaimana kita menggunakan simbol decision. Nah, simbol decision kalau kita lihat seperti ini, belah ketupat, di dalamnya kita isikan kondisi tertentu, di mana kondisi ini menghasilkan nilai true atau false. Kalau di sini true yang ya, kalau false berarti yang tidak. Kondisi ini, ya, kalau memenuhi kondisi yang ada di sini, berarti dia akan mengalir ke sini. Proses yang ada di sini apa aja, kerjakan. Tapi kalau tidak memenuhi, dia langsung ke bawah dan kerjakan apa yang ada mengikuti panah ini, apa yang ada
perintah selanjutnya. Nah, decision ini, analisa kondisi ini menggunakan decision, ya, di mana dia merupakan keputusan. Jadi ini bisa saja dibilang ini decision, ini keputusan. Atau ada yang mengatakan bahwa ini alih kontrol. Ya, boleh juga ya. Kenapa? Karena ada dua, bukan cuma satu doang ya. Bisa ke sini atau ke sana gitu kan ya. Kalau kita di persimpangan jalan, ke sini apa ke sana ya gitu. Nah, itu berarti udah Bu. alih kontrol. Kita bisa Bu. bercabang. Ada yang bilang percabangan gitu kan. Bu, mohon maaf Bu. Iya. Belum ke share screen Bu, maaf Bu. Gimana? Belum ke share screen. Share screen-nya Oh, nggak belum ya? kelihatan. Sorry. Iya, belum Bu. Nggak dari tadi kamu ngomong. Udah Bu tadi Bu. Oh, udah ya. Saya lancar Iya. banget ya, mau cepet-cepet. Nggak apa-apa Bu. Baru sampai sini kok. Ya. Jadi kondisinya kita tuliskan di sini. Ya. Dia kalau iya menghasil kondisi ini kita benar menghasilkan true, dia akan pergi ke iya. Kerjakan yang ada di sini apa aja. Ngalirnya ke sini berarti. Tapi kalau kondisinya tidak memenuhi, dia ke sini. Jadi apa saja yang ada di sini dikerjakan. Ya, nah ini namanya simbol decision. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak Bu. Jadi cukup jelas ya. Nah ini yang nanti Ya, Bu. kalian bisa baca lagi. Nanti saya nggak kirim ke kalian, tapi saya upload saja nanti di Vkelas untuk minggu depan. Nanti ada soal-soal yang akan kalian harus kerjakan. Ya, nah untuk analisis kondisi ini, kalau di dalam bahasa basicnya if then atau if then else, ini yang atas ini bahasa basicnya. Kita bisa ambil yang ini, bisa ambil yang ini, begitu. Ya, nah baik yang nomor 1 atau yang nomor 2 itu memiliki karakteristik sendiri ya. Bagaimana kita menempatkan persoalan itu bisa nggak pakai metode yang pertama, atau kita pakai yang kedua aja, atau bisa dua-duanya. Ya nggak semua masalah kita bisa pakai yang ini. Bisa saja pakai yang ini. Atau kita nggak bisa pakai yang ini, tapi kita harus pakai yang ini. Atau bisa pakai yang kedua-duanya ini bisa. Boleh. Nggak masalah, free semuanya. Bebas. Ya. Bebas menggunakan yang mana saja asal tepat penggunaannya. Yang pertama adalah if kondisi tertentu dan perintah 1. Nah, kalau memenuhi kondisi di sini, berarti kerjakan yang di belakang then, perintah 1. Setelah ini dikerjakan, perintah 2 juga dikerjakan. Karena ini adalah dua perintah berbeda ya. Ini perintah pertama, perintah kedua. Tapi kalau kondisi tidak memenuhi, dia akan langsung ke perintah kedua. Nah, ini memang kalau pakai if then ini dua-duanya dikerjain jadinya. Perintah 1 dikerjain, perintah 2 dikerjain. Tapi kalau dia tidak memenuhi, perintah 2 aja. Perintah 1 nggak mungkin balik ke atas. Nah, ini kalau digambarkan coba lihat ya. Atau ini dulu saya jelasin. Yang bentuk kedua adalah if, kondisi, then, else. Nah, kalau di belakang then ini berarti yang kalau true atau ya, kerjakan perintah 1. Tapi kalau false, ternyata tidak memenuhi kondisi ini, berarti perintah 2. Kita ngerjakan perintah 2 ini karena berbeda dari perintah 1. Kalau dilihat dari tampilan dari flowchart-nya, ya kita bisa lihat di sini kondisi apa. Kalau iya, dia kerjakan perintah 1 nih kan. Setelah ngerjain perintah 1, dia gabung lagi ngerjain juga perintah
2 karena lihat panahnya. Ke sini belok, terus dia ternyata ngikut alur yang ke bawah, perintah 2. Jadi kalau kondisi ya ini dikerjain, ini kerjain. Tapi kalau kondisinya tidak atau false, dia akan kerjakan ini doang. Yang perintah 1 tidak akan pernah dikerjakan. Nah, ini coba lihat, ini dia dia menunjukkan langsung ke bawah dari decision ini. Seperti itu, ya. Kalau if dan else beda. Nih, coba lihat. Dia ada 2 perintah yang berbeda, ya dan tidak. Ya dan tidak ini boleh kebalik ya. Ya tidaknya di sini, ya-nya di sini juga boleh. Asal sesuai penggunaannya. Ya. Nah, kalau yang di sini berarti kan perintah kalau ya perintah 1 dikerjakan, dia lewati perintah 2. Dia nggak akan kerjakan perintah 2. Tapi kalau kondisi tidak atau false, dia akan kerjakan ke bawah arahnya. Perintah 2 inilah terjadi. Jelas? Jelas, Bu. Nah, jadi coba lihat, emang beda ya. Yang di sini langsung belok, kerjain perintah 2 juga. Tapi kalau sini lewatin, jadi nggak akan pernah ngerjain perintah 2. Kalau dia perintah 1 dikerjakan, perintah 2 tidak akan pernah dikerjakan. Nah, kalau dia tidak memenuhi berarti perintah 2 aja. Jadi gini, kalau iya kerjakan ini, kalau tidak kerjakan ini. Sudah? Sudah nangkap? Nanti kita lihat ya. Nah, sebelum masuk ke contoh, saya mau menjelaskan variabel. Ada variabel yang namanya untuk bilangan, ada variabel yang namanya variabel string. Kalau variabel bilangan kita cukup tulis kalau kita pakai X berarti X saja. Ya, kalau 2 huruf ya X1 misalnya X2 terserah, tapi nggak ada blank. Tapi kalau dia string, dia ada dolarnya nih, sama-sama pakai X, tapi dia pakai dolar. Ini sudah berbeda. Yang ini untuk nampung angka, yang ini untuk nampung huruf ataupun string. Perhatikan kalau yang X, ya jadi bisa untuk data 100, data 65, no problem. Jadi kalau X-nya kita berikan harga 100, seperti ini nulisnya. 100 kita berikan ke sebelah kiri. X 65,5. 65,5 dia juga X. Nah, kalau X string berarti kan string ya. Ini satu huruf, beberapa huruf. Kemudian bisa juga kata tidak lulus, ada blanknya, boleh. Nah, selanjutnya kita lihat. Kita mau buat program basic untuk bonus seseorang ya. Sales jual rokok. Bonus didapat jika rokok minimal terjual 100 pak per bulan. Kalau 99 pak dapat bonus nggak? Enggak, Bu. Kalau 100 pak dapat bonus nggak? Dapat. Ya? Dapat, Bu. Ya dapat 100 minimal 100. Minimal 100 berarti dapat. 101 apalagi dan seterusnya. Jelas? Ya, jadi kalau dia dapat bonus, berarti bonusnya sebesar berapa? 10% dari besar penjualan. Jadi apa namanya? Rokok yang terjual itu dikali dulu 1.000 satuannya. Nah, itu dikali lagi 10% dapat bonus. Kalau nggak dapat bonus berarti bonusnya 0 gitu kan ya. Nah, ini. Sama seperti yang sebelumnya, kita tentukan dulu outputnya. Di sini hitung bonus, input nama sales, kemudian rokok.
Ya rokok dijual berapa. Nah ini kita pakai ini. Nama sales kita pakai N dolar. Berarti NS string dolar. Ya. Nama sales NS dolar. Pakai tanda dolar ya. S-nya. Kemudian jumlah rokok dijual namanya pak. Di sini nanti pak. Penjualan berarti dihitung dari pak yang di input tadi. Ini paknya dikali 1000. Dapat. Ya, nah karena tadi kalau dia lebih kecil dari 100, dia nggak dapat bonus. Berarti kita bisa pakai harga awal. Cara pertama yang ini kita pakai harga awal, yaitu bonus sama dengan 0. Nah ini ditaruh dengan harga awal seperti ini. Start harga awal. Harga awal hanya ada di sini. Nggak ada di tengah-tengah program. Jelas? Nah, kalau dia nggak dapat bonus, berarti bonusnya 0. Ini ditaruh di sini. Bonus sama dengan ya, nah ini. Jadi ini harga awal tentuin di sini. Terus, nah kalau ketemu paknya ini, paknya ya rokok dijual berapa pak? Paknya ini lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 100. Kalau iya berarti 10% kali P. Ya, kalau tidak berarti dia ke bawah. Ini saya geser dikit ya. Ya, ini sama ya, NS string ini sama. Sampai penjualan P. Harga bonusnya 0, kalau yang ini pakai ini. Nah, kemudian yang ininya ya harga awal 0. Kalau ini udah ngikutin ini ya. Jika paknya 110, 100 sampai 110 masih masuk sini. Nah, P-nya yang dihitung tadi 10% kali P. Ya. Nah, ketemu ini kan, jika pak di atas 100 maka bonusnya 10%. Kalau enggak, cetak aja bonus. Kenapa cetak bonus di sini? Ya, tadi kan bonusnya sama dengan 0. Jadi ini 0 yang kecetak. Kan nggak dapat bonus itu 0 bonusnya. Ya, jadi tulisnya seperti ini. Kecetak bonus. Kalau tidak ya berarti kan belum diminta. Ya, kalau yang ini sama, hanya tidak ada bonus sama dengan 0. Jika lebih besar atau sama dengan 100, bonus 10 kali P. Selesai, bonus sama dengan 0. Ya, nah ini coba lihat. Ini berarti bonusnya waktu bonusnya 0, waktu dia 99, misalnya paknya 99 ya. 99 lebih besar atau sama dengan 100? Tidak, berarti ke bawah. Cetak bonus. Bonus yang mana yang dicetak? Ya yang 0 ini. Kan dia belum pernah ke sini. Ya, kalau ini nggak perlu ada ini bonus sama dengan 0. Kenapa? Karena dia langsung masuk ke sini. Ya, kalau ini kerjakan 10%, kalau ini 0.
Ya, sudah kita lihat. Nah, kita bisa lihat nih bedanya. Ini nggak ada. Ini ada. Nah, ini kalau dia ternyata lebih kecil, dia nggak ke sini tapi ke bawah. Cetak bonus. Bonus yang mana? Yang 0. Ya, di sini lihat nih beda ya. Cetak bonusnya. Nah, ini buat apa basicnya ya. Oh ya, ini kita lihat kalau kita jembrengin seperti ini ya, ininya di sini beda. Ya, kemudian lihat basicnya. Nah, basicnya juga beda, ada ini. Dia nggak ada. Terus ini nggak ada bonus sama dengan 0, langsung sini. Nah, ini ada soal lain, coba di screenshot dulu biar bisa dikerjakan. Ya, ini soal 2, nanti kalian bisa kerjakan nanti di minggu 6. Nah, itulah penjelasan sedikit ya untuk pengertian analisa kondisi ini. Jelas? Nah, soal-soal yang ada dikerjakan, saya nggak akan tagih, tapi kalian bisa kelihatan kerjain apa enggak nanti waktu ujian. Kalian bingung-bingung pakai apa namanya diagram yang mana gitu kan ya. Kalian bingung pakai simbol yang mana. Nah, itu bisa terjadi. Ada pertanyaan? Nah, ini tadi sudah dibandingkan. Nah, ini ya beda. Kita lihat. Nah, ini. Dia pakai di sini. Ini seperti ini. Dua yang berbeda. Nah, kita tuangkan dalam basic-basicnya. Seperti ini. Ini nggak ada merah-merah ini. Nah, terus ini bedanya sih. Nah, ini dua bilangan X dan Y. Ya, ini nanti dikerjakan pada saat minggu ke-6. Saya cuma mau menjelaskan biar kalian waktu baca lagi nanti ini udah punya konsepnya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya berarti itu soal-soal minggu ke-5 dikerjakan. Kemudian yang 6 dikerjakan pada minggu ke-6. Cuman saya udah menjelaskan jadi nggak bingung-bingung lagi saat dibaca M6 itu. Kalau tidak ada saya mau absen dulu nih. IA berapa? 17 ya? Iya, Bu. Mau nanya. Ibu ingin bertanya, Bu? Ya, silakan. Mengenai tadi yang soal-soal yang kita suruh buat codingnya, itu dikumpulkannya kemana ya, Bu? Oh, nggak usah dikumpulin. Kalian buat aja itu untuk latihan. Oh, untuk latihan saja. Oke, Bu.
Terima kasih. Jangan sampai saya nggak suruh kumpulin, ya kalian nggak kerjain. Karena apa? Saya nggak suruh kumpulin. Ya, nanti saya suruh kumpulin, kalian nggak kerja, nggak kerjain temen disalin doang. Nah, itu juga nggak mau saya. Lebih baik saya bilang sama kalian ini buat gitu. Ya, untuk ya biar kita biasa ya buat flowchart atau berpikir logikanya. Sebentar ya, saya ini dulu, saya copy dulu. Di A17 ya. Sekarang tanggal 27.